Semoga kawan-kawan semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia bisa kumpul lagi menyampaikan materi pada malam Kamis 3 April 2024. Sudah ada yang hadir? Belum begitu banyak. Baru ada Bang Bian, Bang Ivan, Bang Firman. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang kepada kawan-kawan yang baru masuk ke grup. Baru bergabung sebagai peserta. Ada Bang Dedi tadi ya. Ada Bang siapa lagi tadi? Ada Bang Ambar, Bang Iwan, Bang Muhammad Ansarkani, kemudian siapa lagi ya? Ada banyak beberapa tadi yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat datang, selamat menyimak, selamat belajar. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai software. Ya, flashing ulang. Apa sih flashing ulang ini? Nah, jadi banyak yang bertanya mungkin apa sih bah flashing itu gitu kan ya. Nah, flashing ini kawan-kawan sekalian adalah sebuah proses ya. Sebuah proses di mana kita menginstal ulang, memperbaiki masalah yang ada di dalam sistem operasi. Itu software ya. Jadi proses memasukkan firmware atau yang kita sebut flashing tadi supaya apa? Supaya nanti perangkat kita tidak menjadi bangkai. Nah, jadi antara hardware dan software ini seperti apa? Seperti tubuh dengan jasad. Keren ya. Tubuh dengan jasad. Jasad tanpa tubuh dengan jasad pula. Tubuh dengan roh atau jasad dengan roh. Itu. Jasad tanpa roh bangkai. Roh gentayangan saja jadinya hantu. Jadi kalau masih di dalam komputer kita dia masih berupa hantu ini firmware ini. Berupa ruh saja, tidak ada wadahnya. Baik, kawan-kawan sekalian. Tentu proses flashing ini ada berbagai macam jenis, ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Ya. Bisa menggunakan tool-tool khusus, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian ada yang boleh dikatakan mudah, ya. Ini. Nanti di dalam flashing itu, di sini saya sudah menyiapkan istilah-istilah, ya. Istilah-istilah yang bisa kawan-kawan pelajari. Jadi tidak saya jelaskan satu persatu di sini, tidak saya bikinkan slide juga, tapi nanti ini akan saya share di grup ya. Akan saya share di grup. Apa arti dari istilah-istilah yang ada di dalam flashing ini. Baik kawan-kawan sekalian, kita lanjut. Nah, tahapan-tahapan ponsel hidup dulu sebelum kita belajar memahami bagaimana sih tahapan ponsel hidup ini. Kenapa kita harus tahu? Karena dari tahap-tahap ini kita nanti bisa membagi satu persatu proses flashing. Jadi flashing itu ada yang kadang disebut dengan full flash atau flash total. Ya, flash total. Nah, kalau udah flash total berarti seluruh dari sistem itu kita ganti, kita install ulang. Nah, tetapi jangan salah, ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita flash sehingga kita tidak memflash semuanya, gitu. Nah, di sini yang
harus kita ketahui bagaimana tahap-tahap handphone hidup. Jadi yang pertama, ya kita tahu bersama bahwa kita pengen hidupkan handphone kan kita tekan on off tuh. Kita tekan on off, handphonenya bergetar. Nah, waktu getar ini aja sebenarnya sudah ada tahap tertentu. Ya, di sini seolah-olah CPU akan ngasih tahu ke kita, "Oi, aku mau hidup, oi." Gitu. Kemudian WL itu white light, nyala. Ya, walaupun kadang layarnya warna hitam. Karena apa? LED-nya gitu istilahnya. Lampu latar belakang itu, backlight itu mulai menyala. Sistem belum loading ini masih. Nah, ini juga yang kemarin saya sampaikan waktu distribusi tegangan. Ya, mirip-mirip nih. Ya, IC power kerja dulu. Tentu IC power sudah standby ya. Sudah standby, dapat VPH PWR. Waktu kita tekan on off, mulailah dia. Si IC power mulai menampakkan diri untuk menyala. Dia nyalakan lampu juga yang ada lewat IC PMI. Kemudian, nah disinilah baru proses CPU mulai menyala. CPU mulai menyala, lalu di sini mulai meloading sistem yang ada di IC eMMC. Ini cara cepatnya seperti itu. Kemudian, nah startup soundnya mulai muncul. Macam-macam nih kan, startup sound. Kemudian splash screen-nya muncul. Lalu meloading sistem. Ini bisa kita lihat dari proses atau saat awal handphone menyala. Baru dia masuk menu. Baru dia baca micro SD kalau ada. Baca baterai berapa persen, muncullah sinyal. Baru standby. Ini proses waktu handphone menyala. Nah, pertanyaannya, ngapain sih kita harus nge-flash handphone itu? Kenapa kok harus di software? Nah, istilah lain dari di flash itu di software. Ini yang familiar. Sebenarnya itu bukan bahasa baku, tapi familiarnya seperti itu. Mengapa sih? Ini hardware apa software sih, Mbah? Kan sering pertanyaan seperti itu. Kalau hardware ya, udah saya garap hardware dulu. Tapi kayaknya ini software deh. Nah, kan begitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang umum. Nah, pertama, mengapa kita harus nge-flash handphone itu? Ada kasus mati total. Mati totalnya yang kira-kira arusnya itu di atas 60 mA dan terdeteksi oleh komputer. Jadi kalau handphone tidak terdeteksi oleh PC, oleh komputer, oleh laptop kita di device manager, maka ya percuma, ngapain kita software? Nggak akan connect, nggak akan jalan nanti prosesnya. Nah, ini yang pertama. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua handphone, terutama untuk Samsung ya. Harusnya di atas 60 mA, kita colok komputer ya nggak bakalan. Apalagi kalau chipset atau CPU atau SoC yang menggunakan Exynos, maka tidak akan kedetek. Ya. Nah, jadi untuk Samsung skip software memflash handphone tersebut dalam kondisi mati total, nggak bakalan bisa. Kecuali dia menggunakan chipset Qualcomm ataupun MediaTek, baru bisa. Baik, itu yang pertama. Jadi mati total boleh nggak di flash? Boleh, dengan catatan harus ada arus di atas 60 mili, tapi relatif. Kadang ada handphone yang cuma 40 mili aja dia detect. Ada. Ini bukan paten ya. Saya disclaimer dulu. Jadi 60 mA ini hanya tidak semua handphone. Jadi ada beberapa handphone yang bahkan kurang dari 60 mA. Nih, bisa kita flash. Kemudian yang kedua, handphone nggak ada sinyal. Emang bisa, Mbah, handphone nggak ada sinyal di flash? Jadi, ya, kalau memang permasalahannya ada di sistem. Ya. Nah, tentu kita sudah melakukan dulu nih tahap-tahap pengerjaan sinyal. Misalnya contoh, email nggak ada, ya email nggak ada nih, bisa nih. Email, baseband, atau habis update 4G, tiba-tiba sinyalnya hilang, boleh di
flash dulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, logo restart. Hidup, mati gitu ya. Logo restart berarti ini boot loop. Kecuali handphone yang kena air. Saya beberapa kali dapat, sering bahkan datang boot loop. Kita pikir, wah ini software nih, lumayan nih, cepet nih gitu kan. Ternyata di flash hasilnya sama. Tetap. Maka untuk kerusakan seperti itu, kita harus segera berpikir, wah jangan-jangan hardware-nya ini, jangan-jangan ada yang short ini. Begitu dibongkar, iya, ternyata kena air. Ya, percuma dia di flash. Ya nggak percuma, tapi jadi sistem jadi baru ya. Baik. Berikutnya ada WiFi. Kasus WiFi, Bluetooth yang tidak bisa ini, boleh kawan-kawan lakukan flashing juga. Jadi sebelum kita melakukan SOP penanganan hardware untuk WiFi, oh ya kita belum materi WiFi ya kawan-kawan ya. Nanti menyusul, besok mungkin. Nah WiFi ini harus kita flash dulu untuk memastikan tidak ada sistem yang bermasalah. Berikutnya, email hilang tadi seperti yang saya sebutkan kaitannya dengan no sinyal ini. Emailnya hilang, basebandnya hilang, kemudian lemot, ya, aplikasi bawaan ada yang hilang, sayangnya aplikasi berhenti, memori penuh, masuk menu restart, masuk aplikasi restart, termasuk audio error. Kemarin ada yang konsultasi, Mbah, udah ganti IC audio, speaker udah ganti ini bla bla bla. Aduh, lupa ya, gitu, lupa. Coba deh di flash dulu. Habis di flash, normal kawan-kawan. Ya, jadi kasus audio ini juga bisa disebabkan oleh sistem. Logo hang, ada animasi ataupun tidak. Ini harusnya tadi di atas nih ya, saya letakkan logo restart sama logo hang ini. Kejauhan letaknya di bawah itu. Termasuk FRP, Factory Reset Protection. Ini harus di software juga. Jadi kalau kita melakukan reset pabrik, lalu kita nggak bisa masuk karena terhalang oleh akun, nah ini bisa kita flashing. Tapi flashingnya tentu berbeda. Kalau di unlock tool, di aplikasi-aplikasi tertentu memang ada partial flashing itu tadi. Kita hanya satu kali klik, jepret, buka dia. Udah nggak ada FRP, termasuk kode pengaman, ya, termasuk kode pengaman. Jadi bisa diatasi menggunakan software. Baik. Nah, cara flashing sekarang. Cara flashing ada cara internal. Ada cara internal. Yaitu memperbaiki diri sendiri. Jadi handphone itu sama dengan laptop sekarang sudah dibekali dengan sistem recovery. Sistem recovery itu sudah ada sistem kecil yang memang sangat ringan, tidak begitu berat, ya, yang sudah ada di dalam internal kita. Kembali ke pengaturan pabrik, mengembalikan sistem tersebut seperti sebelum diatur. Ini yang kita sebut dengan software reset ya. Kemudian tentu ini cara masuknya masuk pengaturan pabrik, dan ada hard reset menggunakan kombinasi tombol ini. Masuk ke recovery, macam-macam dengan cara menekan tombol volume bawah plus on off, volume atas bawah plus on off. Ada kalau Samsung masih ada tombol home-nya on off plus volume atas, kemudian ditekan tombol home dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk hard reset ini masih bisa kita lakukan tanpa menggunakan komputer. Namanya juga internal, kan begitu. Baik. Yang berikutnya ada flashing atau memprogram, menginstal handphone kita menggunakan PC atau komputer atau laptop. Nah, syarat-syaratnya yang harus atau kita siapkan, wajib kita siapkan, tentu harus ada komputer atau laptop. Nggak bisa kita pakai tablet gitu, nggak bisa. MacBook bisa, Mac untuk aplikasi-aplikasi tertentu bisa. Ya. MacBook bisa.
Kemudian tentu kita butuh driver. Kita butuh firmware-nya. Driver itu apa? Driver itu satu program, satu file yang fungsinya nanti untuk membaca perangkat yang kita tancapkan, kita sambungkan ke laptop ataupun komputer kita. Jadi tidak semua perangkat yang ada USB-nya, begitu kita tancap langsung detect di komputer. Nggak semua. Harus ada programnya dulu. Harus ada programnya sehingga dia bisa terdetek. Macam-macam. Driver ini tergantung dari chipset. Dari CPU yang digunakan. Jadi tergantung dari CPU yang digunakan, misalnya dia menggunakan SP Flash Tool, maka yang kita gunakan nanti kalau dia menggunakan SoC MediaTek, maksud saya, tentu driver MediaTek, Qualcomm ya driver Qualcomm dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan SoC. Lalu harus menggunakan firmware, wajib ada firmware. Nggak mungkin kita memasukkan sesuatu tetapi sesuatunya itu tidak ada, nggak mungkin ya. Ini firmware. Kemudian wajib tentu menggunakan kabel data, nggak bisa nge-flash pakai wifi gitu, nggak bisa. Pakai bluetooth nggak bisa gitu. Pakai telepati apalagi ya, belum ada caranya untuk nge-flash menggunakan selain kabel, jadi masih kabel. Nah, kecuali ada alat-alat tertentu yang tetap harus kontak fisik dengan handphone kita, harus kontak fisik dengan internal memori kita. Nanti ada cara direct misalnya, nah itu kan kontak fisik tuh, walaupun tidak menggunakan kabel data, tapi menggunakan box. Lalu ada tool atau aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan flashing. Ya tentu harus kita download nih ya. Firmware, driver, tool ini harus di-download. Nggak bisa, nggak ada di komputer kita dengan sendirinya. Tidak ada dalam aplikasi dengan sendirinya. Ini membutuhkan proses download. Jadi ketika kita ingin flashing misalnya, saya contohkan ya kawan-kawan, untuk cara gratis ya, sangat mudah, insya Allah sangat mudah. Kawan-kawan cukup menggunakan kata kunci yang tepat. Cukup menggunakan kata kunci yang tepat. Ketik cara flashing. Misalnya Xiaomi Redmi 6A misalnya ini. Nah, di sini ada petunjuk lewat YouTube ya. Saya suka lewat web, lewat situs seperti ini. Contoh Evilicasel ini asik sekali nih, komplit banget. Ini kita klik. Nah, dia sudah siapkan 3 hal yang tadi kita butuhkan. Ya, di sini sudah ada penjelasannya. Ya, makanya untuk cara-cara gratis, saya tidak akan memberikan tutorial yang terlalu banyak. Bahkan di aplikasi Febat Ponsel pun sudah ada sebenarnya. Ya, di aplikasi Febat Ponsel sudah ada petunjuk-petunjuk. Sudah ada tutorialnya komplit. Mau nyari apa aja ada di situ. Ya, saya sudah bekerja sama dengan Magelang Flasher untuk memasukkan tutorial mereka ke dalam aplikasi Febat Ponsel. Jadi bagi kawan-kawan yang belum download aplikasi Febat Ponsel, silakan ya, silakan di-download. Nah, di sini how to flash Redmi 6A. Ya, Redmi 6A via Mi Flash Room Global Update Work gitu. Di sini ada petunjuknya. Pertama kita download dulu firmware-nya, kemudian ada aplikasinya. Ya. Ada aplikasi, kemudian biasanya ada driver nih. Ya, di sini ada tanpa UBL itu unlock bootloader. Ada petunjuknya sendiri. Jadi di ini tutorial dari web ini sangat komplit sekali. Makanya sekali lagi dalam kursus kita ini saya tidak menunjukkan satu persatu cara flash dari masing-masing handphone. Kawan-kawan bisa browsing, googling, YouTubing. Ya, cari di YouTube gitu ya, ada cara-caranya. Ini yang gratis. Ya, saya akan nanti menunjukkan cara-cara yang tidak gratis. Ya, kalau cara gratisnya mah banyak nih. Ya, di sini ada cara-caranya. Oke, itu dia tadi.
Kemudian, oh ya, satu, kita bisa juga flash ya, menggunakan alat tambahan atau dongle berupa USB. Kalau dongle itu berupa USB ya kawan-kawan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dongle flashing. Ini saya ketik seperti ini. Maka yang akan tampil adalah bentuk USB seperti apa namanya, flash disk. Nah, seperti flash disk seperti ini. Banyak banget dongle-dongle yang beredar ya. Harganya rata-rata sih 1 jutaan, nggak nyampe bahkan. Ya. Tetapi flashing menggunakan dongle ini terbatas kemampuannya. Boleh dikatakan versi light-nya, versi ringannya. Ya. Jadi bisa kawan-kawan dapatkan dengan harga di bawah 1 juta rata-rata. Kecuali ada beberapa seperti Pandora itu ya, Chimera cukup mahal, atau boleh kita cari harga ya, harga dongle Chimera misalnya ini. Nah ini Chimera dongle-nya berapa nih? Nah, toolnya aja 1.200.000. Kalau yang pakai dongle ini lebih mahal, 2 jutaan. Ya. Itu dia Chimera. Oke. Lisensinya aja 1.200.000-an tanpa dongle ini ya. Nah, tentu juga banyak beredar ya kawan-kawan sekalian, flashing, alat flashing yang berbayar. Jadi banyak yang gratis, banyak juga yang bayar. Tentu harga tak bisa bohong. Ya. Beda dong kalau bayar dengan gratis kan begitu. Jadi nggak semua yang gratis itu bisa ditangani, tentu seperti itu. Kalau yang bayar juga kadang tidak ada yang sempurna. Ya. Jadi ada beberapa fungsi kadang yang tidak dimiliki oleh satu buah flasher, tapi dimiliki oleh flasher lain gitu. Nah ini flashing. Nah ini tool-tool flashing gratis yang ada di pasaran, yang ada di lapangan. Ya, ini tool flashing gratis. Bisa kawan-kawan download, bisa kawan-kawan cari di Google. Contoh seperti ini. Ya. Untuk flasher yang paling familiar, paling viral juga di dunia teknisi, ada yang namanya SP Flash Tool. Oh ini cara nulisnya salah saya tadi kan. Nah ini home-nya dulu. Ini Flash Tool seperti ini tampilannya. Banyak versinya. Di Windows ini banyak versinya. Kawan-kawan bisa cek di sini ya. Versi-versi dari Flash Tool. Oke. Kemudian untuk caranya, ya, caranya sangat simpel sekali. Kalau udah caranya, versi gratis ini sangat banyak. Tinggal kawan-kawan ketik juga di Google ini cara flashing misalnya. Kalau tadi menggunakan apa? Mi Flash ya. Cara flashing Redmi misalnya yang 5. Misalnya ini pakai apa dia nih? Di sini. Ini dia masih pakai Mi Flash ya. Mi Flash. Ya, Facebook Mi Flash. Ya. Atau kawan-kawan cara flashing SP Flash Tool ya. SP Flash Tool. Nah, Xiaomi misalnya. Tadi ini yang umum aja nih ya. Nah, Xiaomi misalnya. Oh, ini masih flash toolnya Xiaomi. Ya, flashing. Cara flashing Xiaomi V
via SP Flash Tool. Nah, seperti ini. Ini bahkan ada nih semua tipe. Apa ini? Oh, ini bagus banget nih ya kawan-kawan ya. Ini saya share nanti di grup ya. Ini bagus banget nih. Nggak sengaja nyasar ke sini. Di bintang jangan lupa ya kawan-kawan di grup nanti. Baik. Ada yang sudah hadir? Ada Bang Sugeng, Bang Unun, Bang Zulfikar, Bang Yayan, Bang Ham, Bang Saiful Rohman, Bang Andri, Bang Robisel, Bang Servistor, Bang Prandono, Bang Heri, Bang Klinik Handphone, Bang Immanuel Amal Manikari, Bang Bagodon, Bang Tri, ya, itu yang sudah hadir, yang sudah absen maksud saya, gitu. Baik, kita lanjut lagi ya kawan-kawan sekalian. Kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk tool-tool flashing gratis ini memang tidak saya ajarkan satu persatu, tidak akan kita tunjukkan satu persatu. Ya. Kenapa? Untuk tool-tool gratis ini, sekali lagi sudah saya katakan tadi, di aplikasi Febat Ponsel kita sudah tersedia semuanya. Jadi tidak akan saya tunjukkan. Kawan-kawan pengen nyari materi apa tentang software itu, bisa nanti cari di aplikasi Febat Ponsel. Jadi tutorial flashing judulnya. Tutorial flashing. Baik. Nah, ini dia. Tadi kita cerita tentang ngeflash bayar gratis. Untuk yang berbayar kita menggunakan box seperti ini ya. Kita menggunakan box flasher, yaitu UV box. UV box ini fungsinya sudah tertera di sini ya, supportnya sudah tertera, saya tidak perlu bacakan lagi. Gambarnya juga kalau fisik aslinya seperti ini. Mana dia punya saya? Mana? Nah, ini fisik aslinya ini. Saya juga punya dua saya. Ini. Bedanya apa? Bedanya bayar ini. Ya, bedanya bayar. Jadi yang kita dapat nanti satu buah box seperti ini. Kemudian ada kabel datanya, kabel USB-nya seperti ini, masuk begini. Kemudian kita dapat dua buah adapter ya. Adapter ini digunakan untuk meletakkan eMMC IC flash di sini sesuai dengan bentuknya. Ada BGA 221, BGA 254 ini. Yang ini. Kemudian seperti ini juga ada 153, 162. Lalu kadang ada tambahan, kalau kita beli tambahan, ada tambahan ini, ada BGA 529 dan ini BGA 221 sama ya, BGA 221 ini tambahan.
papas soket. Ditambahin kalau beli. Ini bisa langsung direct soalnya. Ya, ini langsung bisa direct. Jadi ke UV langsung direct. Jadi nggak perlu nyambung ke UV. Kemudian kita ada kabel, bukan kabel, ada konektor untuk direct. Mana ya? Untuk direct kemarin saya simpan ya. Saya nggak nyimpan sih, saya letakin aja. Ya, untuk direct itu bentuknya masuk ke belakang soketnya. Ya, kita lihat aja nanti ini ada contoh gambarnya. Jadi apa aja yang kita dapatkan tuh ini, ya. Nah, harganya kurang lebih 2,9 sampai 3 juta. Satu set ini ya kawan-kawan ya. Satu buah box, kabel, 2 buah soket, kemudian ini ada apa namanya? UV light ini. Kemudian ada UV kabel, bukan kabel, konektor direct ISP. Nah, seperti ini. Nah, UV light-nya ini yang tadi. Kemudian USB 202B kabel komputer UV ini yang ini. 2 in 1 MMC soket. Over ini 2 soketnya. Ini tidak disebutkan ya. Ini direct ISP-nya ini yang kecil ini. Oke. Oh ya, UV ISP adapter ini nomor 6 belum muncul ya. Semi. Oke, itu yang dibutuhkannya. Jadi apa aja yang bisa digunakan atau dijalankan oleh UV ini? Jadi bedanya apa sih? Kayak gitu. Bedanya apa? Antara UV yang berbayar lumayan mahal 3 jutaan dengan yang free seperti SP Flash Tool misalnya. Nah, kalau aplikasi-aplikasi gratis, kawan-kawan, kita cukup membutuhkan kabel data saja. Cukup membutuhkan kabel data. Sedangkan ya, aplikasi yang berbayar yang menggunakan box seperti ini, kita menggunakan alat-alat tadi. Ya. Dan kita tidak nge-flash menggunakan kabel USB saja. Enggak. Itu juga bisa dilakukan tetap dengan bantuan alat ini. Box ini harus terpasang di komputer kita. Nah, kita bisa menggunakan flashing biasa, menggunakan kabel, tapi menggunakan interface atau aplikasi yang memang bawaan dari UV. Ya, bawaan dari UV. Yaitu apa saja di... Sebentar saya munculkan, ada nggak dia ya? Saya hilangkan dulu. Aplikasi-aplikasi ketika kita selesai menginstal UV. Lah, di sini ada UV MMC Toolbox. Ini satu aplikasinya. Kemudian ada aplikasi lain yaitu mana lagi? UV Android Toolbox. Nah, ini dia. Kemudian ada ini nggak kepake, chip program. Ini untuk merogram BIOS. Jadi bisa dipakai untuk merogram BIOS. Kemudian ada UFS Toolbox. Nah, UFS Toolbox ini ya kita gunakan untuk internal yang sudah menggunakan UFS. Nah, tetapi yang punya saya belum ada. Baru MMC biasa sama Android Toolbox. Jadi yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan dengan harga 3 juta, kita dapat box dan ada 2 aplikasi ini. 2 aplikasi ini yang bisa kita gunakan. Nanti akan saya ditunjukkan oleh Kak Iis bagaimana kita nge-flash handphone menggunakan UV Android Toolbox. Ya. Nah, perbedaan antara UV MMC Toolbox dengan Android Toolbox yaitu Android Toolbox ini bisa digunakan untuk flashing seperti biasa kita menggunakan kabel data, ya. Bisa seperti menggunakan kabel data biasa. Jadi persis kayak nge-flash biasa, cuman dia ada kelebihan. Banyak menu-menu tambahan yang tidak ada di aplikasi gratisan, itu intinya. Sedangkan UV MMC Toolbox kita akan memprogram IC itu langsung ke IC-nya melalui box tadi. Melalui box tadi.
atau melalui ISP, melalui kabel tadi. Ya, jadi melalui ini box adapternya ini ataupun ISP ini. Itu yang kita pakai atau kita manfaatkan dari program UV eMMC Toolbox. Oke? Nah, jadi harga tak bisa bohong. Fasilitas UV Android Toolbox cukup banyak yang tidak ada di aplikasi gratisan, seperti ganti email, jangan keras-keras. Ya. Ganti email, rahasia umum. Rahasia umum. Kenapa? Ilegal sebenarnya. Ya, ketar-ketir juga nih kalau kita apes. Karena ada teman kita juga teknisi, dia ganti email, kena. Ada. Nah, gitu. Makanya kalau kita di sini, di Magic ya, di Basecamp saya, Magic ataupun di MQSL, kita tidak terima layanan ganti email atau unlock email, unblock email, apapun lah itu, tidak kita terima. Ya, ilegal kawan-kawan. Nah, apes ya, wassalam. Mahal itu untuk nebus, untuk keluar dari kasusnya itu nanti cukup mahal. Jadi mendingan nggak usah. Kalau saya seperti itu. Kecuali mungkin kawan yang sudah kenal handphone pribadi gitu ya, bolehlah. Tapi untuk tutorialnya sendiri ini tidak serta-merta saya jelaskan di sini. Nanti ada deh. Gitu ya. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi itu dia tadi cara-cara flashing ya. Cara-cara flashing. Ya, kita bisa menggunakan UV eMMC tool untuk apa? Untuk mengeksekusi eMMC secara langsung atau direct untuk keperluan eksekusi. Ya pokoknya nge-flash lah. Ini UV eMMC tool. Kemudian UV Android tool. Sama nih. Menggunakan kabel USB. Tapi banyak fasilitas-fasilitas tambahan lain. Nah, sedangkan untuk koneksinya tadi menggunakan soket bisa, menggunakan ISP adapter bisa. Oke, ini. Nah sekarang kita tunjukkan saja kawan-kawan cara flashing salah satu handphone. Ini kita menggunakan UV Android Toolbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek software menggunakan UV Android Toolbox. Langsung aja. Di sini ada dua HP Xiaomi, yang besar dan yang kecil. Nah, kita coba yang kecil dulu. Untuk langkah pertama, software HP Xiaomi itu tahu tipe HP-nya. Nah, caranya kita gunakan mode fastboot. Cara masuk ke mode fastboot Xiaomi dengan menekan tombol volume bawah dan power. Oke, kita coba volume bawah dan power. Nah, sampai muncul logo robot di servis tulisan fastboot. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul, tinggal kita tancap kabel. Nah, kalau sudah di UV toolnya, nah, terdeteksi di bagian atas ini Android bootloader interface. Nah, berarti ini sudah terdeteksi. Selanjutnya, kita identify device untuk mengetahui tipe HP Xiaomi-nya. Nah, di bagian produk ini, namanya Rolex. Kalau sudah tahu, kita
cari di bagian model ini, kita buka Xiaomi Rolex. Nah, ini dia Redmi 4A Rolex. Berarti HP-nya Redmi 4A. Kita klik. Nah, kalau sudah tahu tipe HP-nya, berarti yang selanjutnya adalah chipsetnya. Karena saya sudah hafal ini Redmi 4A pasti Qualcomm, jadi saya klik di sini Qualcomm. Tuh, misalkan kakak-kakak belum tahu, nah itu cari tahunya dengan searching di Google spesifikasi HP tersebut atau lewat GSM Arena. Nah, searching Redmi 4A GSM Arena. Nah, biasanya tuh spesifikasinya lengkap di situ dan pasti ada chipsetnya. Kalau sudah tahu Redmi 4A SoC-nya Qualcomm, kita langsung eksekusi ke langkah berikutnya, yaitu dengan reset data atau factory reset. Nah, karena ini masih di mode fastboot, kita coba reset data atau factory reset lewat mode fastboot dengan cara, nah ini di bagian bawah sini ada factory reset. Tinggal kita klik factory reset. Nah, ini ada peringatan kalau misalkan datanya akan hilang semua. Kalau misalkan yakin, di yes. Nah, rupanya di sini valid di bagian user data karena device is locked, berarti HP-nya terkunci. Kalau misalkan mode fastboot gak bisa, otomatis kita langsung ke mode SoC-nya, yaitu Qualcomm. Nah, kenapa bisa HP-nya terkunci? Karena Xiaomi itu punya keamanan, yaitu bootloader. Nah, kalau bootloadernya terkunci, kita tidak bisa otak-atik melalui fastboot. Jadi harus ke mode Qualcomm. Seperti itu. Nah, lanjut. Karena tidak bisa masuk atau di flash pakai fastboot, kita masuk ke Qualcomm. Nah, di sini ada Qualcomm. Kita klik. Nah, ini dia tampilan Qualcomm di UV. Kalau udah, nih bagian model, diklik lagi, terus pilih Redmi 4A. Nah, di bawah ini yang kosong, ini adalah tempat firmware filenya. Kita buka. Nah, ini ada beberapa nama atau file. Yang hijau ini belum terdownload, berarti filenya belum masuk di file directory UV. Kalau seperti ini bagaimana, Kak? Nah, tinggal kita download dulu filenya. Tinggal pilih download via UV atau via Google browser pakai Chrome. Kalau lewat UV biasanya lama. Biasanya saya pakai Chrome dan link untuk download firmware Xiaomi itu namanya Mi Frame. Nah, ini dia. Ini tempat download firmware Xiaomi lengkap. Tinggal ditulis saja di bagian sini tipe HP-nya. Kita tulis Redmi 4A. Nah, ini dia muncul Redmi 4A.
Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada banyak versi. Ada versi Cina, versi global, dan Eropa. Lalu di bawah sini ada versi MIUI-nya, MIUI 10, MIUI 9, tinggal di download. Nah, kita skip karena saya sudah mendownload filenya. Kembali ke UV. Lah, ada pertanyaan nih, Kak, kalau misalkan udah di download di UV, itu nanti gimana? Nah, nanti di sini muncul. Dia nanti warnanya merah. Bukan merah, hitam. Nah, kalau misalkan downloadnya di Chrome, Kak, nah nanti kita masukkan filenya lewat sini. Nah, di bagian 3 sini kita tarik menarik. Coba ya. Karena saya sudah download filenya. Kita buka filenya nih, foldernya, folder Rolex. Nah, image-nya dibuka. Nah, kita tarik filenya sesuai namanya, karena yang dibutuhkan Firehouse, raw program, dan pas now kita cari filenya. Nah, di sini ada raw program nih, Firehouse 8917. Kita tarik. Ini lepas. Nah, udah biru berarti sudah terisi. Lagi raw programnya, bawahnya tarik. Oke, sudah muncul. Terus tinggal personalnya. Nah, sudah komplit. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal koneksi HP-nya. Gimana cara kita masuk ke mode Qualcomm? Oh ya, semisalkan tadi kan filenya di folder download, misalkan mau ditaruh di sini, tinggal kita buka di bagian sini. Nah, ini ada icon, kita klik icon kotak, icon folder, kita klik. Nah, dia akan masuk ke folder directory. Nah, downloadan yang tadi, yang di folder downloadan, kita copy atau cut, terserah. Ini coba saya copy. Nah, nanti semisalkan sudah di copy, dia akan otomatis terbaca oleh UV-nya. Terbaca nama file dan isi filenya. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, udah. Rolex-nya kita pencet lagi seperti ini. Nah, dia langsung otomatis terbaca. Kita buka sini. Nah, dia warnanya biru rupanya, bukan hitam. Sudah ganti. Nah, ini warnanya biru. Berarti kalau warna biru sudah terdownload, beda sendiri. Nah, tinggal diklik, dia muncul semua nama partisinya. Seperti itu. Ini kalau sudah siap firmware-nya, tinggal kita koneksikan HP-nya ke mode Qualcomm. Nah, untuk masuk ke mode Qualcomm itu ada dua cara. Yang pertama, dengan memakai volume atau dengan test point. Nah, cara gampangnya kita pakai volume dulu, karena kan belum dibongkar tuh. Jadi
cara yang paling cepat dulu. Kita coba pakai volume atas bawah, tancap kabel. Nah, rupanya hidup. Kalau hidup gini, berarti dia tidak bisa pakai cara volume, cara pertama. Berarti harus coba pakai cara kedua, yaitu di test point atau EDL. Nah, cara mengetahui test point-nya di mana, yaitu dengan cara di Google. Coba kita searching dulu. Di sini Redmi 4A EDL. Di enter. Kita buka di image. Nah, ini dia. Test point-nya di bagian sini dekat flexible on off dan volume. Ada 2 titik ini. Coba kita buka dulu HP-nya. Bentar. Nah, ini dia. Titiknya sama. Ada 2 titik. 2 titik ini kita konsultkan menggunakan pinset. Jadi dikonsultkan dulu, ditahan dulu pinsetnya, terus ditancap kabel. Coba saya praktekkan dulu. Bentar. Ini jadi harus pas. Kalau nggak pas nanti dia nggak akan detect. Nanti dia hidup. Nah, ini sekali coba langsung detect Qualcomm 9008 di bagian atas nih. Kalau misalkan belum detect gimana kak? Ya dicoba lagi sampai bisa. Kalau masih belum detect kak, coba di jumper. Misalnya jarang banget saya jumper. Paling saya coba 10 kali apa 15 kali gitu. Nah, ini lanjut. Sudah detect di sini Qualcomm 9008. Karena kita mau factory reset dulu sebelum di flash. Kita identify device. Terus kok misalkan ada pertanyaan, kak kenapa nggak langsung di flash aja gitu? Karena saya meminimalisir resiko mati. Balik lagi yang saya katakan di awal, langkah pertama software yaitu factory reset dulu. Setelah factory reset tetap sama, baru di flash. Begitu. Kita identify device dulu di sini. Kita klik. Tunggu dulu sebentar. Nah, ini dia lognya. Nah, sudah selesai. Di bagian partisi akan berubah menjadi partisi kosong. Ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal di special task nih di bagian bawah sini gambar petir. Kita klik. Karena mau factory reset, mau reset data, jadi kita pilih factory reset. Kita klik di sini, klik. Ada peringatan lagi kalau misalkan datanya akan hilang. Kita yes.
Nah, tunggu prosesnya. Oke, sip, done. Coba kita hidupkan si HP. Nah, dia muncul logonya. Tinggal nunggu, bisa sampai menu selamat datang atau tidak. Semisalkan tidak bisa masuk ke menu, berarti otomatis kita harus flash total menggunakan firmware yang sudah di-download tadi. Nah, biasanya untuk menunggu booting awal Xiaomi ini sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi untuk itu kita lanjut mencoba HP selanjutnya, Xiaomi besar. Nah, di sini untuk Xiaomi ini kondisi mati total, tapi bilangnya terdeteksi SOC-nya. Nah, kita coba dulu tanpa menekan tombol apa-apa, langsung tancap. Nah, ya, rupanya benar. Terdeteksi 9008 di bagian device ini. Biasanya, kalau sudah terdeteksi 908 seperti ini, kemungkinan besar IC MMC-nya yang bermasalah. Cuman, kita coba dulu. Siapa tahu di UV bisa, dan kakak bisa lihat caranya seperti itu. Oke. Nah, untuk mengetahui tipenya, padahal ini posisi mati, itu dengan cara searching tipe baterainya. Nah, searching tipe baterainya ini BN46. Jadi kita searching dulu BN46. Itu HP apa? Karena yang tadi Xiaomi 4A-nya itu bisa masuk menu, kita bisa searching tipenya, kita bisa cari tipenya lewat fastboot. Dan yang satu ini mati total, jadi kita cari lewat baterainya, BN46. Nah, ini BN46, Redmi Note 6, Redmi 7, dan Redmi Note 8. Nah, antara tiga itu tipe HP-nya, tinggal kita searching mesinnya. Coba kita searching Redmi Note 6 mesin. Nah, kita buka di foto. Nah, ini bentuk mesinnya beda, Redmi Note 6. Berarti coba kita search Redmi 7 tadi. Nah, sama, Redmi 7. Berarti tipe HP-nya ini Redmi 7. Oke, langkah pertama sudah tahu tipe HP-nya, berarti kita pindah dulu di sini Redmi 7. Redmi 7 Onslito. Nah, kedua, cari tahu chipsetnya. Nih, coba saya praktekkan cara cari chipset HP di
Google. Nah, ini Redmi 7 di enter. Nah, di pertama ini ada GSM Arena. Kita buka, scroll ke bawah. Nah, ini dia bagian chipset Qualcomm. Nah, udah, berarti sama chipsetnya Qualcomm, sama dengan Redmi 4A. Sudah tahu tipenya, sudah tahu chipsetnya, berarti tinggal kita identify device dulu. Ini kan karena belum ada firmware-nya, jadi belum bisa diidentifikasi. Kok nggak bisa diidentifikasi kalau nggak ada firmware-nya? Nah, ini nanti file-nya seperti ini kalau tidak ada firmware-nya. Jadi wajib menggunakan firmware. Kita buka dulu di Explorer, karena saya sudah download filenya, uncilit. Kita buka foldernya di image, sama kayak tadi. Kita tarik menarik ini virusnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau identify device atau factory reset, tidak usah menggunakan raw program, dan pas 0 tuh tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi cuman menggunakan Firehouse-nya saja. Nah, yang kedua, kita harus centang di bagian Firehouse ini. Kalau misalkan tidak dicentang, dia gagal, nggak bisa. Jadi harus dicentang biar muncul tipe SOC-nya, model SOC-nya. Nah, coba kita identify. Nah, ini lagi proses lognya. Oke, ternyata Redmi 7 ini dia harus menggunakan kredit, atau istilah lainnya itu berbayar. Jadi kalau misalkan mau ngecek ini identify device, dia harus bayar dulu nih 3 kredit. Dia harus berbayar. Karena ini kemungkinan besar MMC-nya, jadi saya tidak lanjutkan, karena sayang kalau misalkan mengorbankan 3 kredit untuk hal-hal yang tidak pasti. Kita cancel. Berarti untuk Redmi 7 ini lebih enaknya di direct, karena posisi HP-nya mati total plus detect 9008. Begitu. Oke, kita singkirkan dulu Redmi 7 nya, lanjut ke Redmi 4A nya, karena sudah masuk ke menu. Nah, di sini MIUI 10. Kita next, terus next lagi, terus bahasa Indonesia. Nah, sebentar. Sebenarnya untuk UV ini pemakaiannya itu jarang, karena sudah tergantikan dengan unlock tool yang lebih komplit. Untuk unlock tool itu, untuk yang out dia bisa dan tidak berbayar lagi, karena di awal sudah berbayar, sudah registrasi seperti itu.
Nah, ini kita next saja. Next. Oke, next dulu. Nah, tunggu dulu sebentar. Jadi kalau untuk HP out ya pakai unlock tool. Kalau HP-nya lawas-lawas atau lama-lama, masih jadul, biasanya pakai unlock, pakai UV, itu masih bisa seperti itu. Kalau misalkan ada yang tanya, Kak, UV itu kegunaannya untuk apa aja sih? Nah, UV itu kan ada dua, UV dongle dan UV box. Nah, UV dongle dia hanya digunakan untuk flashing atau bypass. Kalau UV box bisa untuk direct atau programming MMC seperti itu. Nah, ini udah muncul. Di sini ada tulisan kalau misalkan harus masukin akun Google-nya, berarti ada FRP, Factory Reset Protect. Nah, seperti ini. Kalau udah gini, berarti otomatis kita harus bypass. Nah, sebenarnya bypass dari HP-nya atau cara manual itu bisa. Tapi karena kita sedang membahas UV, nah kita langsung eksekusi lagi melewati UV. Nah, untuk langkahnya sama seperti tadi. Karena device-nya masih locket terkunci, jadi kita pakai mode Qualcomm. HP-nya dimatikan dulu. Nah, udah mati, kita test point ulang. Nah, langsung detect 9008. Oke, kalau sudah, tinggal modelnya kita rubah lagi. Redmi 4A. Redmi 4A. Oh, ini di atas sendiri rupanya. Redmi 4A. Kalau udah, kita identify device. Karena filenya sudah ada di directory UV, jadi tidak perlu tarik-tarik. Ini sudah terdeteksi file hostnya, tinggal kita identify device. Oke, sudah. Terus kita ke special task gambar petir ini. Karena mau FRP, mau clear FRP, nah ini bagian clear FRP lock. Tinggal di klik aja. Nah, cepet dan gampang. Nah, karena 9008-nya masih stuck, dia nggak mau restart auto reboot. Nah, kita bisa klik di sini nih. Exit Qualcomm Firehose Mode. Nah, otomatis nanti HP-nya hidup sendiri. Seperti itu. Tinggal
kita tunggu dia sampai ke menu lagi. Nah, ini saya lihatkan tampilan UV bagian Intel. Ini untuk Asus. Nah, ini banyak. Biasanya Intel ini untuk Asus. Untuk flash Asus. Ini seperti ini. Tipenya banyak. Terus di bagian MediaTek, nah tampilannya seperti ini. Di sini ada bagian untuk scatter, untuk filenya, firmware-nya. Oke, lanjut. Rupanya lebih cepat daripada booting sebelumnya. Ini kita next lagi, next aja lagi. Next lagi, skip, next lagi, skip lagi, sampai masuk ke menu utama. Salah. Oke. Nah, tunggu loading apps. Nah, jadi UV ini cuman bisa flash, SoC-nya Intel, Qualcomm, MediaTek, dan Spectrum. Seperti itu. Nah, ini dia. Bisa masuk ke menu. Nah, berarti sudah jadi. Tinggal dikasihkan user. Nah, biasanya kalau saya ngecek Xiaomi atau ngecek HP yang udah jadi software, itu saya cek emailnya, bintang pagar 06 pagar bintang. Nah, ini ada emailnya, berarti sehat, sama kameranya. Kameranya. Oke, berarti untuk Redmi 4A ini berhasil. Untuk Redmi 7 nya tadi itu gagal. Oke, kembali ke UV. Saya akan menjelaskan sedikit tadi. Nah, ini untuk bagian MediaTek, tampilannya seperti ini. Sama ini untuk pilih model HP, tipe. Terus coba saya klik Ginkgo Redmi 8 karena chipsetnya dia MediaTek. Nah, ini ada firmware-nya, belum terdownload. Nanti kalau misalkan sudah ada firmware-nya, dia nanti muncul di partisi. Terus di bagian spektrum itu biasanya kebanyakan Mito dan Advan. Nah, kita coba ini. Nah, ini belum terdownload. Nama filenya, file spektrum itu namanya PEC. Tampilannya seperti ini. Di bawahnya ada repartisi, reboot after flash, erase FRP, dan erase user data.
dan flash. Terus di bagian service, nah ini untuk tembak email. Untuk tembak email HP yang keblokir atau email null, seperti itu. Terus lanjut di bagian ADB, ini ada pindah file ke CD card, terus ada update via sideload, ini sama install aplikasi. Ini untuk HP posisi masuk ke ADB device, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada garapan atau barang untuk eksekusi, saya akan jelaskan dan praktekkan biar jelas, biar tahu, seperti itu. Nah, sekian praktek untuk hari ini. Karena HP-nya sudah habis, cuman 2 aja. Semisalkan ada yang kurang paham atau misalkan masih bingung, bisa japri ke saya. Misalkan ada garapan atau softwarean yang belum bisa, nah bisa japri, insyaallah. Kalau saya tahu, saya paham, pasti saya bantu remote ataupun balas chat, seperti itu. Nah, kita akhiri software hari ini, praktek software hari ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu, di lain praktek ataupun materi software lainnya. Kalau misalkan ada salah kata atau tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, itu tadi praktek flashing menggunakan Android Toolbox. Ya, silakan ada yang ingin bertanya, kita cek and dicek. Ada Bang Haris dari Madura, ada Bang Abdurrahim dari Papua, kemudian ada Bang Unun. Ini tadi sudah saya jawab ya untuk link drivernya. Apa perbedaan flash ISP dengan langsung pakai box IC, Mbah? Perbedaannya, kalau ISP kita harus mendirect atau menjumper beberapa test point yang memang harus kita jumper. Jadi koneksinya itu ke box flasher itu menggunakan ISP. Saya dari tadi itu nyari ISP saya kemana ya, Xiaomi. Lupa saya naruhnya itu loh, kawan-kawan. Sebentar. Nah, ini loh. Ini nah ya. Jadi kalau ISP, ini ISP namanya, kita harus siapkan jalurnya dulu. Kita apa namanya? Kita jumper seperti ini.
Ya, kita siapkan jumper seperti ini. Kemudian nanti jumperan ini kita solder ke ISP yang ada di PCB. Nah, ini besok kita praktekkan kok. Tenang ya. Kita praktekkan. Jadi begini kira-kira. Ini nempel ke sini di jumper. Lalu ISP ini masuk ke UV box. Barulah nanti kita jalankan aplikasi aplikasi apa? UV-nya gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Ini besok kita contohkan ya Bang Wahyu ya. Kemudian kalau pakai box nantinya tidak menggunakan kabel ini. Tidak menggunakan ISP, cabut. Nah, langsung IC yang kita masukkan ke sini. Cepret. Boxnya ini kita kasih atau kita taruh MMC yang akan kita flash atau akan kita otak-atik. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ini MMC 221 misalnya. Ya, kakinya sama seperti ini. Tempel ke sini. Taruh. Sudah tutup. Nah, ini tinggal tancap kabel USB. Konekkan ke komputer. Konekkan ke komputer, nanti akan kita detek di komputer. Kesehatan MMC-nya, kita flash, mau kita otak-atik. Jadi langsung ke IC-nya. Lewat box seperti ini, ataupun lewat ISP tadi seperti ini. Begitu ya Bang Wahyu ya. Besok kita praktekkan. Besok kita masih cara menggunakan undock tool. Besok. Kemudian itu ya. Nah, ada pertanyaan dari Bang Tri. Untuk membedakan new security, ya, itu tergantung dari aplikasinya. Ini kalau dari pengalaman saya, tergantung dari aplikasinya. Saya belum bikin daftar-daftar apa aja sih yang new security. Itu belum saya bikin. Kemarin juga ada kawan kita yang share ya. Sudah dibintang belum? Kemarin saya ada bintang itu. Saya ada bintangin ya. Nanti ini silahkan bagi kawan-kawan yang sudah berpengalaman, terutama yang baru-baru ini ya. Memang ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana membedakan antara news ini yang lama apa yang baru gitu kan ya. Biasanya saat kita mencari cara flash di Google, di situs-situs, mereka juga akan menyebutkan hal tersebut. Tentu untuk new security tidak bisa kita flash seperti biasa ya, dengan mudah langsung menggunakan kabel. Ada beberapa ketentuan yang paling sering yaitu HP-HP new security ini harus di flash menggunakan autentifikasi, menggunakan out, terutama di chipset yang menggunakan Qualcomm, ya, seperti itu. Jadi sambil jalan nanti ini akan saya share ke kawan-kawan sekalian tentang new security. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Untuk flashing sendiri dengan UV itu khusus Android sajakah Mbah, atau bisa HP model lama kayak Samsung lipat gitu ya? Khusus Android Bang, khusus Android saja. Jadi untuk Samsung lipat dan lain sebagainya biasanya menggunakan aplikasi lain, seperti contoh menggunakan Miracle Tender ataupun banyak lain, sangat banyak tuh kawan-kawan. Saya tidak hafal berapa banyak jenis-jenis flasher untuk berbagai macam chipset, sangat banyak sekali.
Ya, pelan-pelan saja nanti Bang Wahyu belajarnya. Ya, tentu untuk cara flash ini kita bisa cantumkan langsung di Google. Bagaimana cara flash atau cara flashing Samsung E tipe berapa misalnya, yang lipat gitu kan ya. Nah, dan untuk kabelnya saya sampai udah lupa ya. Dulu itu kita kalau flashing Samsung seperti Samsung yang 2 kartu yang kecil itu ya, lupa saya, asli lupa, C2233 kah gitu ya, itu menggunakan kabel UART gitu, karena memang sekarang sudah jarang, sudah sangat jarang, jadi udah nggak dipakai lagi, sampai lupa. Mungkin ada kelebihan UV box ya, kemudian kekurangan seperti apa. Kelebihan UV box tentu kita bisa melakukan ISP yang tidak bisa dilakukan oleh flasher lain. Jadi yang bisa menggunakan ISP itu contoh UV, EasyGTech, kemudian MIPI. Nah, 3 itu. Itu tidak akan bisa dilakukan oleh flasher lain. Kekurangannya kayaknya nggak ada deh. Sementara kalau UV biasa, kekurangannya cuma tidak bisa flashing UFS. Seperti yang dilakukan oleh EasyGTech misalnya. Nah, jadi seperti itu aja Bang. Rata-rata banyak kelebihannya malah. Kalau ada yang bilang, wah UV sekarang tidak worth it, karena banyak handphone sekarang yang menggunakan UFS, sedangkan UV tidak support UFS. Enggak juga. Ya. Saya sampai hari ini di counter saya masih menggunakan UV dan worth it banget. Bahkan, ya maaf memang kita punya counter itu bukan counter yang high banget, yang wah-wah banget. Jadi rata-rata konsumennya di sini pun masih rata-rata eMMC. Jadi belum banyak yang UFS. Untuk UFS sendiri saya oper ke tempat lain. Ada rekanan kita yang khusus mengerjakan UFS. Seperti itu kawan-kawan. Jadi menurut saya tidak banyak kelebihan dari UV. Rata-rata ya sebagian besar yang memang support bisa dikerjakan oleh UV. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau UV box ini bisa untuk bobol pola atau pin ya? Bisa Bang? Bisa. Ya, tadi juga dicontohkan seperti FRP bisa. Untuk pola juga bisa. Karena memang ada spesial testnya. Factory, ya, unlock, dan sebagainya itu ada. Nanti kita tunjukkan lagi pas praktek di lain hari. Oke? Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Bang Yes. Pasang IC eMMC baru, wajib identity box UV kalau langsung pasang bisakah? Untuk eMMC baru biasanya rata-rata kosong. Jadi harus kita isi dulu. Nah, enaknya UV, kita bisa ngisi UV itu, bisa ngisi eMMC itu pakai direct. Kalau memang IC-nya terpasang, kita pasang dulu baru kita direct, ataupun menggunakan dongle seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan ini. Jadi kalau eMMC-nya baru seperti itu. Langsung pasang ya nggak bisa. Artinya apa? Kan kosong ya. Teman-teman. Nanti kadang harus kita bongkar lagi. Gitu. Jadi dengan adanya UV, kita tahu nanti ini IC yang kita beli sehat atau tidak. Ya kan? Normal atau tidak. Sehingga bisa banyak yang kita lakukan. Kalau nggak punya UV berarti wassalam ya Mbah. Ya, lebih enak tetap menggunakan UV. Apalagi handphone tipe baru ya. Tipe-tipe baru. Pelan-pelan kawan-kawan sekalian. Ya, saya sendiri ya, terus terang. Jauh sebelum kelas online ini belum punya UV nih. Ya, belum punya UV. Jadi di awal-awal kita masih pakai box-box standar, pakai Spiderman, pakai Avatar, pakai Volcano, ya. Memang investasi untuk box itu dari dulu itu luar biasa. Baru sekarang lah yang memang agak-agak boleh dikatakan perkembangan box tidak begitu seperti dulu, tapi tetap ada, ya, tetap ada. Saya aja yang kurang begitu update. Artinya keluaran baru dari box flasher itu sangat banyak. Cara direct eMMC besok baru dipelajari ya, betul Bang? Bang Immanuel dan kawan-kawan yang lain yang masih tergabung di grup
55 ya atau 54 gitu. Di situ juga ada kalau pengen ngebut, atau buka di aplikasi Febat Ponsel. Aplikasi Febat Ponsel. Besok saya minta Gusman untuk ngupload di aplikasi Febat Ponsel menu untuk direct. Jadi biar bisa kawan-kawan pelajari setiap saat ya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridha wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.